Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 26 sampai ayat 29. Masih dalam juz 1 pada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sesungguhnya Allah tidaklah malu membuat perumpamaan apa saja, nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya. Maka adapun orang-orang yang beriman, mengetahuilah dia bahwasanya itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka berkatalah mereka, apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan begini? Tersesatlah dengan sebabnya kebanyakan manusia, dan mendapat petunjuk dengan sebabnya kebanyakan, dan tidaklah akan tersesat dengan dia, melainkan orang-orang yang fasik. Yaitu orang-orang yang memecahkan janji Allah sesudah diteguhkan dia, dan mereka putuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan merusak mereka di bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Bagaimana kamu hendak kufur kepada Allah, pada adalah kamu mati lalu dihidupkannya kamu, kemudian dimatikan kamu, kemudian dihidupkan, kemudian kepadanya lah kamu akan kembali.
Dialah yang telah menjadikan untuk kamu apa di bumi ini sekaliannya. Kemudian menghadaplah dia ke langit, lalu dijadikan dia 7 langit, dan dia terhadap tiap-tiap sesuatu adalah maha tahu. Sesungguhnya Allah tidaklah malu membuat perumpamaan apa saja, nyamuk atau lebih kecil daripadanya. Pangkal ayat 26. Orang-orang yang kafir atau munafik itu mencari-cari saja pasal yang akan mereka bantahkan untuk membantah Nabi. Dalam wahyu Tuhan Allah membuat berbagai perumpamaan. Tuhan pernah mengumpamakan orang yang bersekutu dengan Allah dengan yang lain adalah laksana laba-laba membuat sarang. Sarang laba-laba adalah sangat rapuh. Surah Al-Ankabut ayat 41. Tuhan pun pernah mengambil perumpamaan dengan lalat, bahwa apa-apa yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrikin dengan Allah itu, jangankan membuat lalat pun mereka tidak bisa. Lihat surah Al-Hajj ayat 73. Demikian juga perumpamaan yang lain-lain. Maka orang yang munafik tidaklah memperhatikan isi, tetapi hendak mencari kelemahan pada misal yang dikemukakan itu. Kata mereka, misal-misal itu adalah perkara kecil dan remeh. Adakan laba-laba jadi misal? Adakan lalat diambil umpama? Apa artinya semua itu? Peremehannya beginilah yang dibantah keras oleh ayat ini. Allah tidaklah malu membuat perumpamaan apa saja, nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya. Maksud mereka tentu hendak meremehkan Rasulullah. Tetapi Tuhan Allah sendiri menjelaskan apa yang dikatakan Muhammad itu bukanlah katanya, dan misal perumpamaan yang dikemukakannya bukanlah misal perbuatannya sendiri. Itu adalah misal aku sendiri. Aku tidak malu mengemukakan perumpamaan itu, mengambil perumpamaan daripada nyamuk atau agas atau nyamuk yang lebih kecil daripada nyamuk biasa. Yang lebih kecil dari nyamuk atau yang lebih kecil lagi, tidaklah aku segan-segan. Maka adapun orang-orang yang beriman, mengetahuilah mereka bahwasanya ini, yaitu perumpamaan tersebut, adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Artinya kalau perumpamaan itu tidak penting, tidaklah Tuhan akan mengambilnya menjadi perumpamaan. Sebab semua perhitungan Allah itu adalah dengan teliti sekali. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka berkatalah mereka, apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan begini? Apa kehendak Allah mengemukakan misal binatang yang hina sebagai laba-laba? Binatang tidak ada arti sebagai lalat, dan kadang-kadang juga keledai yang buruk, kadang-kadang anjing yang mengulurkan lidah. Adakah pantas wahyu mengemukakan hal tetek bengek demikian? Maka bersabdalah Allah selanjutnya, tersesatlah dengan sebabnya, yaitu sebab perumpamaan-perumpamaan itu kebanyakan manusia, dan mendapat petunjuk dengan sebabnya kebanyakan, dan tidaklah akan tersesat dengan dia melainkan orang-orang yang fasik. Ujung ayat 26. Dengan merenungkan ayat ini, apa yang timbul dalam hati kita? Yang timbul dalam hati kita ialah pertambahan iman bahwa Al-Quran ini memang diturunkan untuk seluruh masa dan untuk orang yang berpikir dan mencintai ilmu pengetahuan. Orang-orang kafir itu menjadi sesat dan fasik karena bodohnya, atau bodoh tetapi tidak sadar akan kebodohan. Dan orang yang beriman tunduk kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Kalau ilmunya belum luas dan dalam, cukup dia menggantungkan kepercayaan bahwa kalau tidak penting, tidaklah Allah akan membuat misal dengan nyamuk, lalat, laba-laba, dan lain-lain itu, meskipun dia belum tahu apa pentingnya. Tetapi orang yang lebih dalam ilmunya benar-benar kagumlah dia akan kebesaran Allah. Di zaman modern kita ini sudahlah orang tahu bahwa perkara nyamuk atau agas bukanlah perkara kecil. Lalat pun bukan perkara kecil. Demikian mikroskop telah meneropong hama-hama yang sangat kecil, beratus ribu kali lebih kecil daripada nyamuk dan lalat. Nyamuk malaria, nyamuk penyakit kuning, dan nyamuk yang menyebabkan penyakit tidur Afrika menyimpulkan pendapat bahwa bahaya nyamuk lebih besar dari bahaya singa dan harimau. Di Sumatera, beberapa puluh tahun yang lalu, terkenal nyamuk malaria di panti dan penyambungan yang menghabiskan orang senegeri-negeri. Penduduk Rau pindah berbondong ke Malaya kira-kira 60 tahun yang lalu karena dahsyatnya serangan penyakit malaria. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam WHO memberantas hama-hama penyakit. Ahli-ahli kuman seperti Ehrlich, Pasteur, dan lain-lain menghabiskan usia dan tenaga buat menyelidiki kuman-kuman penyakit menular. Sekarang dapatlah kita suatu penafsiran lagi daripada sabda Tuhan pada surah Al-Mudaththir surat 74 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidaklah ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Al-Mudaththir 31. Hama penyakit pes atau sampar, hama penyakit cacar, penyakit anjing gila, Masya Allah, alangkah banyaknya lagi yang terkandung di belakang sabda Tuhan di ayat ini. Nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya. Kadang-kadang kita harus belajar pada semangat kerjasama lebah dan semut. Kadang-kadang kita kagum melihat kehidupan ulat bulu, serangga, dan lain-lain. Tidak ada rupanya yang soal yang kecil.
Kita bertambah iman bahwa daerah kekuasaan Allah Ta'ala pun meliputi akan kehidupan mereka semuanya. Janganlah kita menjadi orang fasik yang tersesat karena kebaikan hati dan kesombongan, berlagak tahu padahal tidak tahu, yaitu orang-orang yang memecahkan janji Allah sesudah dia diteguhkan. Pangkal ayat 27. Apakah janji Allah yang teguh yang telah mereka pecah? Janji Allah terasa dalam diri kita sendiri-sendiri yang ditunjukkan oleh akal kita. Janji Allah bersuara dalam batin manusia sendiri, yaitu kesadaran akalnya. Tadi pada ayat 21 disuruh mempergunakan akal buat mencari di mana janji itu. Apabila akal dipakai mestilah timbul kesadaran akan kekuasaan Tuhan dan perlindungan kepada kita manusia. Kalau manusia itu insaf akan akalnya, pastilah menimbulkan rasa terima kasih dan rasa pengabdian, ibadah kepada Allah. Sekarang janji dalam batin itu sendirilah yang mereka pecahkan. Mereka rusakkan, lalu mereka memperturutkan hawa nafsu, dan mereka putuskan apa yang dihubungkan, apa yang mesti dihubungkan, yaitu pikiran sehat dengan natijah atau konklusi dari pikiran itu. Karena telah fasik, mereka putuskan di tengah-tengah, tidak mereka teruskan sampai ke ujung. Sebagaimana orang-orang yang mengatakan dirinya free thinker, katanya dia bebas berpikir, lalu berpikirlah dia dengan bebas. Karena sifat pikiran sampailah dia kepada kesimpulan bahwa tidak mungkin alam yang sangat teratur ini terjadi dengan sendirinya, dengan tidak ada pengaturnya. Pikirannya telah sampai ke sana, tetapi dia putuskan hingga itu saja, tidak diteruskannya sampai ke ujungnya. Sebab itu dia telah fasik dan telah mendustai diri sendiri, telah mendustai dirinya sendiri. Katanya dia berpikir bebas, free thinker, padahal dia tidak bisa lagi, dan merusak mereka di bumi. Kalau pikiran sehat sudah diperkosa di tengah jalan dan dengan paksa dibelokkan kepada yang tidak benar, niscaya kekacauanlah yang timbul. Kekacauan dan kerusakan yang paling hebat di atas dunia ialah jika orang tidak bebas lagi menyatakan pikiran yang sehat. Inilah dia fasik. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ujung ayat 27. Sebab mereka telah berjalan di luar garis kebenaran. Rugilah mereka karena kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Yang lebih merugikan lagi ialah karena biasanya orang-orang yang penentang kebenaran itu ada yang hidupnya kelihatan mewah, sehingga orang-orang yang dungu pikiran menyangka mereka benar. Seumpama Qarun di zaman Fir'aun, orang yang kecil jiwanya menjadi segan kepada mereka kebesaran dan kekayaan mereka. Lantaran itu mereka bertambah sombong dan lupa daratan, bertambah tenggelam mereka dalam kesesatan dan kerusakan karena puji dan sanjung. Lantaran itu bertambah tidaklah dapat lagi mereka mengendalikan diri sendiri. Timbullah sifat-sifat angkuh, tak mau mendengarkan nasihat orang. Akhirnya mereka bertambah terang-terang berbuat fasik dan berbangga dengan dosa. Akhir kelaknya, karena tenaga manusia terbatas, usia pun tidak sepanjang yang diharap, timbullah penyakit baik rohani atau jasmani. Penyakit gila hormat menimbulkan penyakit lain pula, yaitu cemburu kepada segala orang bahwa orang itu akan menentangnya. Takut akan jatuh, timbul berbagai was-was, sehingga pertimbangan akal yang sehat dikalahkan oleh prasangka. Tadinya ingin bersenang-senang, hasilnya ialah kepayahan yang tidak berujung. Dicari sebabnya, tidak lain ialah karena kosongnya dada dari pegangan kepercayaan. Tadinya mereka mencari bahagia, tetapi salah memahamkan bahagia. Lantaran iman tidak ada, amal pun tidak menentu. Padahal kalau hendak mencari bahagia, amallah yang akan diperbanyak. Kesenangan dan istirahat jiwa ialah bila dapat mengerjakan suatu amalan yang baik sampai selesai untuk memulai lagi amal yang baru, sampai berhenti bila jenazah telah dihantar ke kubur. Orang yang telah fasik, yang telah terpesona haluan bahtera hidupnya dari tujuan yang benar, akan tenggelamlah dia ke dalam kesengsaraan batin, yang walaupun sebesar gunung emas persediaannya, tidaklah akan dapat menolongnya. Adakah rugi yang lebih dari ini? Kemudian datanglah bujuk rayuan Allah kembali untuk menyadarkan manusia supaya jangan menempuh jalan yang fasik dan kufur itu. Betapa kamu hendak kufur kepada Allah, padahal adalah kamu mati lalu dihidupkannya kamu. Pangkal ayat 28. Cobalah pikirkan kembali, daripada tidak ada kamu telah diadakan. Entah di manalah kamu dahulunya tersebar, entah di daun kayu, entah di biji bayam, entah di air mengalir, tidak ada bedanya dengan batu tercampak, rumput yang lesa terpijak, ataupun serangga yang tengah menjalar. Kemudian dihidupkannya kamu. Terbentuklah mani dalam sulbi ayahmu dan taraib ibumu, yang berasal dari darah, dan darah itu berasal dari makanan, hormon, kalori, dan vitamin. Kemudian kamu dalam rahim ibumu dikandung sekian bulan lalu diberi akal, mengembara di permukaan bumi berusaha mencukupkan keperluan-keperluan hidup. Kemudian dia matikan kamu, dicabut nyawamu, dipisahkan dari badanmu. Badan dihantarkan kembali kepada asalnya, datang dari tanah, dipulangkan ke tanah, kembali seperti semula, entah jadi rumput lesa terpijak, entah jadi tumpukan tulang-tulang. Orang membangun kota yang baru, kubur-kubur dibongkar, tulang-tulangnya dipindahkan atau tidak diketahui lagi bahwa di sana ada kuburan dahulunya. Lalu didirikan orang gedung di atasnya, kemudian dia dihidupkan.
yaitu hidup yang kedua kali. Sebab nyawa yang pisah dari badan tadi tidaklah kembali ke tanah, tetapi pulang ke tempat yang telah ditentukan buat menunggu panggilan hari kiamat. Itulah hidup yang kedua kali. Hidup salah satu dari dua, yaitu hidup yang lebih tinggi dan lebih mulia. Karena di zaman hidup pertama di dunia, kamu memang melatih diri dari dalam kehidupan yang tinggi dan mulia. Atau hidup yang lebih sengsara, karena memang dalam kehidupan pertama, kamu menempuh jalan kepada kesengsaraan itu. Kepadanya lah kamu akan kembali. Ujung ayat 28. Artinya setelah kamu dihidupkan kembali, kamu dipanggil kembali ke hadirat Allah untuk diperhitungkan baik-baik. Dicocokkan bunyi catatan malaikat dengan perbuatanmu semasa hidupmu, lalu diputuskan ke tempat mana kamu akan digolongkan. Kepada golongan orang-orang yang berbahagiakah atau kepada golongan orang-orang yang celaka. Dan keadilan akan berlaku dan kezaliman tidak akan ada. Sedang belas kasihan ilahi telah kamu rasai sejak dari dini. Kalau kamu mendapat celaka tidak lain hanyalah karena salahmu sendiri. Begitulah Tuhan Allah telah membuat tingkat hidup yang kamu tempuh. Maka bagaimana juga lagi kamu kufur terhadapnya? Bagaimana juga lagi kamu hendak berbuat sesuka hati dalam kehidupan yang pertama ini? Padahal kamu tidak akan dapat membebaskan dirimu daripada garis yang telah ditentukannya itu. Padahal bukan pula dia menyanyiakan kamu dalam hidup ini. Diutusnya Rasul, dikirimnya wahyu, diberinya petunjuk agama akan jadi pegangan kamu. Diberikannya bagi kamu bimbingan sejak matamu terbuka melihat alam ini. Adakah patut, wahai bimbingan kasih Tuhan yang sedemikian rupa, kamu mungkiri dan kamu kufuri dia? Bawalah tafakur, pakailah akal, adakah patut perbuatanmu itu? Dialah yang telah menjadikan untuk kamu apa yang di bumi ini sekaliannya. Pangkal ayat 29. Alangkah besar dan agung kudrat Al-Khaliq itu, dan alangkah besar rahman dan rahim yang terkandung di dalamnya. Semuanya ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk kamu saja hai manusia. Sehingga air yang mengalir, lautan yang terbentang, kayu yang tumbuh di hutan, batu di sungai, pasir di pantai untuk kamu, binatang ternak, ikan di laut untuk kamu, dan apabila kamu gali bumi selapis dua lapis, bertemulah kekayaan entah minyak tanah, mangan, uranium, besi, dan segala macam logam untuk kamu, dan diberi alat untuk mengambil manfaat dari sekalian pemberian rahmat, nikmat dan karunia itu, yaitu akal, ilmu, dan pengalaman kamu. Cobalah perhatikan segala yang ada di sekeliling kamu ini dan bertanyalah kepada semuanya, niscaya semua akan menjawab, kami ini untuk Tuhan. Kemudian menghadaplah dia ke langit, lalu dijadikan dia 7 langit. Artinya diselesaikannya dahulu nasibmu di sini, dibereskannya segala keperluanmu, barulah Allah menghadapkan perhatiannya menyusun tingkatan langit yang tadinya adalah dukhan, yaitu asap belaka. Dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut khaus, maka Tuhan pun mengatur kelompok-kelompoknya yang dikatakannya kepada kita ialah 7. Bagaimana 7-nya kita tidak tahu, kita hanya percaya. Sebab urusan kekayaan langit itu tidaklah terpermanen terhitung banyaknya. Sedangkan bila kita duduk pada sebuah perpustakaan besar yang berisi 1 juta buku tulisan manusia, lalu kita baca, berumur pun kita 1000 tahun tidak akan dapat dibaca 1 juta jilid buku itu. Kononnya akan mengetahui apa yang perbendaharaan di langit, dan dia terhadap tiap-tiap sesuatu adalah maha tahu. Ujung ayat 29. Artinya dialah yang maha tahu bagaimana cara pembuatan dan pembangunan alam itu. Bukanlah pula kamu dilarang buat mengetahuinya sekedar tenaga dan akal yang ada padamu. Bahkan dianjurkan kamu meniliknya untuk menambah yakinmu bahwa memang dialah maha pengatur itu. Dan dari ayat ini pun dapatlah kita mengerti bahwa penyusunan Tuhan Allah atas alam, baik penciptaan bintang-bintang termasuk bumi ini, ataupun kejadian langit adalah memakai zaman dan waktu yang teratur. Terletak di luar daripada hitungan masa dan tahun kita ini. Sebab hitungan tahun kita ini adalah sangat terbatas. Hanya pada peredaran bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Padahal di luar daerah kita entah berapalah banyak lagi matahari dengan peredarannya sendiri dan hitungannya sendiri. Tuhanlah yang maha tahu semuanya itu. Penyelidikan kita hanyalah untuk tahu bahwa kita tidak tahu. Dan amat janggal dalam perasaan beragama kalau sekiranya hasil penyelidikan kita manusia tentang kejadian alam ini yang baru bertumbuh kemudian lalu kita jadikan alat untuk membatalkan keterangan wahyu. Padahal maksud Al-Quran, terutama maksud ayat ini ialah tertentu buat memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya isi bumi ini disediakan buat mereka semua. Maka patutlah mereka bersyukur kepada Tuhan dan pergunakanlah kesempatan buat mengambil faedah yang telah dibuka itu. Setelah siap Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk manusia hidup di dalam bumi, maka Tuhan menghadapkan amar perintahnya kepada langit dan terjadilah langit itu 7. Apakah manusia telah terjadi sebelum Allah mengatur 7 langit? Apakah kemudian manusia baru diadakan dalam bumi setelah terlebih dahulu persediaan buat hidupnya disediakan selengkapnya? Tidaklah ada dalam ayat ini. Apakah yang dimaksud dengan 7 langit? Apakah benar-benar 7? Atau hanya menurut undang-undang perbahasan Arabi bahwasanya bilang 7 ialah menunjukkan banyak?
dan bagaimana Tuhan menghadapkan amar perintahnya kepada langit itu, semuanya tidaklah akan dikuasai oleh pengetahuan manusia. Sebab itu janganlah kita belokkan maksud ayat ke sana. Tuntutlah ilmu rahasia alam ini sedalam-dalamnya. Carilah fosil-fosil makhluk purbakala yang telah terbenam dalam bumi berjuta tahun. Pakailah teori Darwin dan lain-lain. Moga-moga saja kita lama kian tersingkaplah bagi kita betapa hebatnya kejadian alam itu dan bertambah iman akan adanya yang maha kuasa atas alam. Tetapi jangan sekali-kali dengan ilmu kita yang terbatas mencoba membatalkan ayat dan ilmu Tuhan yang tidak terbatas. Belayar ke Pulau Bakal, bawa seraut 2-3. Kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga. Maka dengan ayat ini sekali lagi kita tafakur memikirkan betapa kasih sayang Allah kepada kita, sehingga rencana pemeliharaan hidup manusia didahulukan daripada perintah amar atas 7 langit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.